هذا يرعبني، ظلم يهددني، لا شيء أخسره. لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pelajaran lagi dengan pelajaran fikih. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, bahagia, Allahu Akbar. Tentunya kita semua bahagia dikarenakan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Nah, buat hari ini Ustazah punya cerita buat anak-anak semuanya. Cerita dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kenal Aisyah? Siapa Aisyah tuh? Aisyah tuh adalah anaknya Abu Bakar, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah buat janji dengan malaikat Jibril. Kenal malaikat Jibril? Siapa malaikat Jibril itu? Yang membawa wahyu, yang menurunkan wahyu kepada, tugasnya menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Jadi Jibril, Rasulullah bersama malaikat Jibril buat janji bahwa Rasulullah meminta malaikat Jibril untuk menemuinya pada suatu saat. Buat janji untuk menjumpainya pada suatu saat. Nah, jadi di mana janjinya? Janjinya di rumah Rasulullah. Masih ingat di mana rumahnya Rasulullah? Rumahnya Rasulullah itu di mana? Kira-kira Ananda? Tentunya cerita di Madinah, karena rumah Rasulullah di saat ada di Madinah. Di Madinah itu tepatnya di Masjid Nabawi. Jadi rumah Rasulullah itu di dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu, kalau Ananda datang ke sana, itu pintu-pintu Masjid Nabawi itu dikasih nomor-nomor. Dikasih dengan nomor. Ada nomor seperti ini. Ada nomor 25. Nomornya Nisa. Maksudnya kalau jamaah datang ke Madinah, datang ke Masjid Nabawi, itu lihat kalau nomor 25 itu pintu masuk orang perempuan. Nah, ada juga pintu namanya pintu Jibril. Kenapa dikasih nama pintu Jibril? Karena waktu malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah, selalu masuk melalui pintu itu. Maka dikasih nama dengan pintu Jibril. Jadi Rasulullah buat janji pada saat itu dengan malaikat Jibril untuk mendatanginya. Nah, pada saat janji itu sudah tepat pada waktunya, Rasulullah udah menunggu di dalam rumah, menunggu di atas tempat tidur Rasulullah, menunggu kedatangan malaikat Jibril. Dah lama tunggu-tunggu, belum datang malaikat Jibril. Rupanya malaikat Jibril sudah datang juga. Malaikat Jibril sudah datang di depan rumah Rasulullah. Malaikat Jibril mau masuk. Ternyata di saat malaikat Jibril mau masuk, malaikat Jibril ada melihat ada anjing di bawah tempat duduk Rasulullah.
Jadi saat melihat anjing itu, malaikat Jibril sudah nggak jadi masuk. Pada saat itu di tangan malaikat Jibril ada pegang tongkat. Apa yang malaikat Jibril lakukan saat itu? Apa? Malaikat Jibril melempar tongkat itu. Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah maha menempati janji, juga Rasulnya menempati janji. Nah, setelah itu kita lihat Rasulullah di dalam udah lama menunggu dengan Aisyah duduk di situ berdua, tunggu kenapa nih nggak datang. Terus Rasulullah menoleh ke bawah tempat duduknya. Rasulullah melihat ada seekor anjing di bawah tempat duduk Rasulullah. Nah, setelah dilihat anjing itu, Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah engkau melihat ada anjing di bawah tempat duduk kita? Aisyah pun menjawab, demi Allah, saya tidak lihat ya Rasulullah. Dengan perkataan Aisyah itu, Rasulullah meminta salah seorang di dalam rumahnya itu untuk memindahkan anjing keluar rumah itu. Nah, setelah anjing itu dikeluarkan, baru malaikat Jibril masuk ke dalam rumah Rasulullah. Udah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Rasulullah juga berkata pada saat itu, wahai malaikat, kenapa engkau sudah berjanji denganku dan aku pun sudah menunggumu dari tadi di sini. Kenapa engkau tidak datang sesuai janjiku? Nah, ternyata malaikat juga menjawab, wahai Rasulullah, dari tadi saya juga sudah datang ke rumahmu, tapi saya melihat ada seekor anjing di bawah tempat dudukmu. Sesungguhnya, kata malaikat Jibril, sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila ada anjing dan ada gambar yang berbentuk makhluk hidup di dalam rumahnya. Itu kata malaikat Jibril. Nah, dari cerita ini Ananda, berarti kita jadi paham bahwa malaikat saja tidak suka dengan najis. Tidak suka najis. Apa najis itu? Anjing najis. Nah, berangkat dari cerita ini, Ustazah mau kasih tahu Ananda tentang najis hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang najis. Apa? Najis. Orang Arab kata najis itu adalah qazzarah, kotoran, ya. Nah, sebelum kita belajar ini, Ustazah akan sampaikan dulu tujuannya apa Ustazah untuk belajar ini. Nah, tujuannya adalah Ustazah menginginkan setelah belajar ini nanti Ananda dapat mengenal najis, dapat mengenal yang mana yang kotor. Terus setelah Ananda mengenal dan Ananda pandai menjaga diri Ananda dari hal-hal yang kotor. Bisa menjaga diri dan bisa membersihkan, bisa mencucikan diri Ananda dari hal-hal yang kotor, sehingga di saat Ananda nanti beribadah kepada Allah, ibadah yang sempurna, tidak sia-sia, ibadah yang sah, ibadah yang diterima sama Allah. Oke, Ananda semuanya, kita akan pelajari najis ini. Nah, najis ini dibagi kepada tiga. Ustazah punya lagu? Nah, mari kita nyanyikan sama-sama. Najis ada tiga, najis kecil, sedang, dan berat. Semuanya harus bersih, baru kita ibadah. Najis kecil mu'afafah namanya, najis sedang mutawasitah namanya, najis berat mu'alasah namanya. Semuanya harus suci, baru kita ibadah. Oke, semoga Ananda mudah memahami, bisa buat nyanyi. Oke, udah mengenal tentang najis?
Yang pertama tadi yang disebutkan adalah najis mukhaffafah, najis yang kecil. Mana Ustazah contohnya najis kecil itu? Contohnya najis yang kecil itu, nah perhatikan najis yang kecil. Najis yang kecil ini adalah pipis adik bayi yang masih tidak belum makan apa-apa, dia masih minum susu ibunya saja. Itu tergolong kepada najis mukhaffafah. Dan cara menyucikannya itu adalah kita bersihkan dulu pipisnya pakai kain lap. Setelah udah kering, kita percikan air saja, sudah hilang, sudah jadi suci. Nah, sudah, kita lihat najis yang kedua. Yang kedua itu mutawasitah. Yang mana Ustazah najis yang mutawasitah? Najis yang sedang itu? Najis yang sedang itu ada contohnya. Contohnya adalah ada kotoran, baik kotoran manusia atau kotoran hewan. Ini kotoran. Dan yang pertama kotoran, yang kedua najisnya seperti darah. Darah apa saja dah jadi najis yang sedang. Nanah. Yang ketiga, yang selanjutnya ada muntah juga najis yang sedang. Selanjutnya ada bangkai. Boleh bangkai apa saja. Boleh bangkai yang berat seperti bangkainya ayam mungkin yang di rumah kita, atau kadang-kadang kita sering dapat bangkai kucing yang mati, atau dapat bangkai tikus, atau ada lagi kadang-kadang kita lagi sholat kita pukul nyamuk pun tuh udah jadi bangkai, lagian ada darahnya lagi, itu udah najis kan? Berarti hal itu kita harus bersihkan, harus kita sucikan. Nah, ada satu lagi contoh najis mutawasitah. Yang mana najis satu lagi itu? Ini adalah minuman arak. Minuman arak ini akan menjadi najis ketika orang itu sudah meminumnya. Itu berarti sudah terkena najis mutawasitah. Nah, Ananda semuanya, najis mutawasitah ini ada pembagiannya. Pembagiannya ada dua. Yang pertama, najis ainiyah. Apa ya najis ainiyah itu? Najis ainiyah itu najis yang bisa kita tengok lewat mata kita. Apa warnanya, apa baunya, bisa kita lihat, bisa kita amati. Itu namanya najis mutawasitah yang sifatnya ainiyah. Boleh kita bersihkan dia. Cara membersihkan dia, kita lap, kita pindahkan, kita hilangkan dulu dia najis-najisnya. Setelah itu kita bersihkan dia dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Kita basuh dia sebanyak 3 kali. Jadi nanti kita lihat warnanya, baunya, rasanya udah hilang. Itu dia baru dikatakan dia sudah suci. Atau saat Ananda nanti di rumah, misalnya najisnya dekat-dekat dan bisa kita siram, boleh juga kita siram langsung, itu lebih cepat hilang najisnya, ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada hukmiyah. Najis mutawasitah yang sifatnya hukmiyah, hukum. Kayak minum tadi, ketika dia minum baru dia dapat hukum jadi najis. Kalau dia tidak minum, itu dia tidak dianggap bernajis. Oke, yang selanjutnya yang kita nyanyikan lagi, namanya najis berat. Najis berat adalah najis mughallazah. Najis mughallazah. Yang mana Ustazah najis mughallazah itu? Najis mughallazah itu yang seperti ini Ananda. Nah, ada babi. Terkena kita dengan babi, dijilatnya atau bulunya. Ini jadi kita terkena hukum najis mughallazah. Nah, bukan babi saja, tapi anjing atau babi yang bulunya putih juga dia namanya kan, itu najis yang berat. Perhatikan najis yang berat. Najis yang terkena babi dan anjing itu adalah najis yang berat. Cara menghilangkan dua najis ini dengan cara kita basuh dia, kita pindahkan dia dulu, kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, kita hilangkan dia. Habis itu kita ambil air yang dicampur dengan tanah yang bersih. Kita campur air dengan tanah yang bersih, kita siram sekali dengan air tanah.
seterusnya kita akan menyiramnya, kita akan basuh dia, basuh yang terkena najis itu dengan 6 kali basuh dengan air. Jadi sekali dengan kita basuh dengan menggunakan air tanah, 6 kali kita basuh dengan air yang bersih. Berapa kali Anda semuanya jumlah? Semuanya kalau dengan air ada 6. 6 di mulut, 1 di tangan. Berapa jumlahnya? 6, 7. Jadi 7 kali kita basuh. Oke, paham tentang najis? Itulah pembahasan kita yang kita belajar hari ini. Ada pembagian-pembagian najis. Jadi Ustazah sudah menyiapkan. Ustazah berharap nanti setelah belajar ini Ananda boleh buat video, Ananda menampilkan video tentang najis. Misalnya nih, Ananda nampak lihat kotoran cicak. Nah, Ananda fotokan, Ananda buat video, Ustazah ini kotoran cicak, dia termasuk kepada najis mutawasita Ustazah. Nah, setelah dibuat video macam itu, kirimkan ke Ustazah. Nah, contohnya nggak mesti najis mutawasita, boleh najis mukhaffafah, boleh najis mukhallatah. Ananda fotokan, videokan, Anda kirimkan ke Ustazah. Oke, dah paham? Semoga cepat paham ya. Jadi ilmu buat kita. Nah, jadi Ustazah menyimpulkan bahwa kita dah belajar hari ini. Yang kita tahu setelah belajar hari ini bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah orang kalau di rumah tersebut ada anjing ataupun ada rumah yang di dalam rumahnya ada gambar-gambar makhluk Allah yang bernyawa. Malaikat gak kunjung ke rumah kita, malaikat gak bagikan rahmat bagi kita. Jadi kita harus bersihkan dia, harus hilangkan dia. Nah, najis ini dibagi kepada 3. Najis yang pertama, najis mukhaffafah, najis yang kecil. Yang kedua, najis mutawasitah, najis yang sedang. Yang ketiga, najis mukhallalah, najis yang berat. Nah, semuanya jadi untuk semuanya Ananda bisa nanti menjaga diri Ananda biar tidak waktu Ananda sholat, Ananda tidak bawa kepada sholat. Ketika Ananda kena najis, Ananda jangan langsung sholat. Nanti sholat Ananda tidak diterima sayang sama Allah. Baik tempatnya kita perhatikan, tempatnya jangan terkena najis, baju kita jangan terkena najis, badan kita jangan terkena najis. Nah, oke. Ananda ingin berpesan dalam materi ini Ananda harus rajin baca doa ini. Harus rajin baca doa ini supaya kita terpelihara dari najis. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka bertobat. Ya Allah, jadikanlah kami kepada golongan orang yang suka bersuci. Ya Allah, jadikanlah kami kepada termasuk kepada golongan orang yang sholihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Oke, karena kita sudah belajar hari ini, Ustazah mohon diri kita tutup pelajaran kita hari ini dengan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.